Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Putra Agustian dengan nomor induk mahasiswa 2155201059. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan ulangan akhir semester dalam mata kuliah pemrograman sistem yang diampu oleh Bapak Faridi Mkom. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya dengan judul memori sistem. Adapun pembahasannya antara lain latar belakang yang pertama, selanjutnya rumusan masalah, selanjutnya tujuan, selanjutnya pengertian memori sistem, selanjutnya fungsi memori sistem, selanjutnya jenis-jenis memori sistem, selanjutnya yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Memori sistem merujuk pada kemampuan suatu sistem untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola informasi. Dalam konteks teknologi informasi, istilah ini sering mengacu pada infrastruktur penyimpanan data dalam komputer atau jaringan komputer. Ini meliputi RAM yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat diakses dengan cepat oleh prosesor, serta penyimpanan permanen seperti hard disk atau SSD yang digunakan untuk menyimpan data secara lebih permanen. Efisiensi dan kapasitas dari memori sistem sangat penting dalam menentukan kinerja dan kehandalan suatu sistem komputer. Selain itu, memori sistem juga memiliki relevansi dalam konteks biologis. Manusia dan makhluk hidup lainnya menggunakan sistem syaraf dan otak untuk menyimpan dan mengakses informasi. Proses seperti pembentukan ingatan, jangka pendek dan jangka panjang, serta kemampuan untuk menyimpan dan serta kemampuan untuk belajar dan dari pengalaman. Semuanya merupakan bagian dari cara kita menggunakan memori sistem biologis untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Memori secara umum, konsep memori sistem mencerminkan bagaimana suatu sistem, apakah itu berbasis komputer atau biologis, mengelola dan memanfaatkan informasi dengan peningkatan kompleksitas teknologi dan pemahaman kita tentang fungsi otak, pemahaman kita tentang memori sistem terus berkembang dan menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja sistem, serta pengalaman kita tentang kehidupan dan proses kognitif. Selanjutnya yaitu rumusan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan memori sistem? Yang kedua, apa fungsi dari memori sistem? Yang ketiga, apa saja jenis-jenis memori sistem? Yang keempat, apa saja perbedaan dari memori sistem yang ada? Tujuan, adapun tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui apa yang dimaksud memori sistem, yang kedua untuk mengetahui fungsi dari memori sistem, yang ketiga untuk mengetahui jenis-jenis memori sistem, dan yang terakhir keempat untuk mengetahui perbedaan dari memori sistem. Yang pertama, pengertian memori sistem menurut Hannesi dan Peterson 2021. Memori sistem dalam konteks komputer merujuk pada komponen atau subsistem yang bertanggung jawab untuk menyimpan data yang sedang atau akan diproses oleh komputer. Ini termasuk penyimpanan yang dapat diakses dengan cepat seperti RAM atau random access memory yang digunakan untuk menyimpan dan menyimpan data dan instruksi sementara pada komputer sedang beroperasi. Selain itu, memori sistem juga mencakup cache yang berfungsi sebagai penyimpanan sementara yang lebih cepat dan lebih dekat dengan CPU untuk mempercepat akses data. Menurut Tenenbaum 2012, memori sistem adalah bagian dari sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan dan instruksi yang sedang diproses atau yang akan diproses oleh unit
pemroses sentral dalam kurung CPU dan perangkat keras lainnya. Ini termasuk ini termasuk berbagai jenis memori seperti RAM, random access memory, cache, dan penyimpanan jangka panjang seperti hard drive atau SSD. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian ahli di atas bahwa memori sistem adalah komponen dalam komputer yang menyimpan data dan instruksi yang sedang atau akan diproses, termasuk RAM untuk penyimpanan sementara dan cache yang lebih cepat dekat CPU, serta penyimpanan jangka panjang seperti hard drive atau SSD. Selanjutnya, fungsi memori sistem. Fungsinya antara lain yang pertama menyimpan data dan program. Memori digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses oleh komputer, termasuk program yang sedang dijalankan. Yang kedua, akses cepat. Memori memberikan akses cepat untuk data yang dibutuhkan oleh CPU selama proses komputisasi. Yang ketiga, memori persisten. Beberapa sistem memori seperti hard drive atau SSD digunakan untuk menyimpan data secara permanen, bahkan saat komputer dimatikan. Yang keempat, manajemen memori. Sistem operasi menggunakan memori untuk mengatur penggunaan dan alokasi sumber daya memori yang efisien. Jenis-jenis memori sistem. Yang pertama, memori primer. Memori internal sistem komputer dikenal sebagai memori primer yang digunakan untuk menyimpan data dan informasi sementara. Chip semikonduktor dalam sistem komputer memiliki kapasitas yang terbatas, tetapi prosesor dapat dengan mudah mengaksesnya, sehingga data di dalamnya dapat diakses dengan kecepatan yang lebih cepat. Chip semikonduktor yang berfungsi sebagai memori utama biasanya terletak di motherboard yang memungkinkan akses yang lebih mudah. Memori primer terdiri dari dua jenis, RAM dan ROM. Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa data dalam ROM hanya dapat dibaca dan tidak dapat diubah. Karakteristik memori primer. Yang pertama, memori utama, juga dikenal sebagai memori primer, sangat penting untuk sistem komputer karena komputer tidak dapat beroperasi tanpanya. Yang kedua, memori utama adalah jenis memori yang tidak stabil, yang berarti data akan hilang jika daya dimatikan. Yang ketiga, memori utama berfungsi sebagai memori kerja komputer dan dapat mengakses data dengan lebih cepat dibandingkan dengan memori sekunder. Dan yang keempat, jenis memori utama termasuk memori cache, RAM, ROM, EPROM, register, dan lainnya. Selanjutnya, yang kedua, memori sekunder. Jenis memori cadangan yang digunakan oleh sistem komputer untuk menyimpan sejumlah besar data secara konsisten disebut memori sekunder. Dalam data dalam skala gigabyte hingga terabyte dapat disimpan dengan memori ini, meskipun data di dalamnya tidak dapat diakses langsung oleh prosesor selama operasi. Data dari memori sekunder akan dimuat ke memori primer sesuai kebutuhan agar operasi dapat berlangsung. Namun, akses ke memori sekunder cukup lambat dan data yang disimpan di dalamnya tidak seragam. Namun, informasi yang tersimpan di memori sekunder dapat dengan mudah ditransfer dari satu perangkat fisik ke perangkat lainnya. Beberapa contoh memori sekunder adalah hard disk, disket, flash disk, kartu SD, solid state drive atau SSD, dan terakhir DVD.
Karakteristik memori sekunder. Yang pertama, memori sekunder merupakan teknologi kenangan magnetik dan optik. Yang kedua, memori sekunder merupakan teknologi magnetik dan optik. Yang ketiga, jenis memori ini tidak mudah menguap. Yang keempat, data tetap ada bahkan ketika daya komputer dimatikan. Yang kelima, memori ini membantu penyimpanan data di dalam komputer. Yang keenam, meskipun komputer dapat beroperasi tanpa memori sekunder, memori ini sangat penting untuk penyimpanan data permanen. Dan yang terakhir, memori sekunder lebih lambat diakses daripada memori utama. Adapun kesimpulan dari presentasi ini atau dari materi ini yaitu memori sistem mengacu pada infrastruktur penyimpanan data dalam komputer atau jaringan komputer yang meliputi RAM untuk penyimpanan sementara dan penyimpanan permanen sebagai hard disk atau SSD. Fungsi utama memori sistem adalah menyimpan data sementara dan permanen, memberikan akses lebih cepat bagi CPU, serta mengelola penggunaan dan alokasi memori secara efisien untuk sistem operasi. Memori sistem terbagi menjadi primer seperti RAM dan cache yang cepat namun kapasitasnya terbatas, dan memori sekunder seperti hard disk dan SSD yang penyimpanan data secara permanen meskipun dengan kecepatan akses yang lebih lambat. Perbedaan utama antara memori primer dan sekunder adalah memori primer digunakan untuk penyimpanan sementara dan lebih cepat diakses oleh CPU, sedangkan memori sekunder menyimpan data permanen dan memiliki kapasitas lebih besar meskipun lebih lambat dalam aksesnya. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.